Mari bincang-bincang lagi Pengadilan Negeri Purwakarta bersama Pak Supriyadi SH. Siap, Pak. Advokat, ya, advokat pada Lembaga Bantuan Hukum. Namanya Pak? Pos Bakumadin Pos Purwakarta. Bakumadin. Pos Bakumadin ini singkatan apa ya? Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia. Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, domisilinya di Kabupaten Purwakarta. Ya. Jadi Pos Bakumadin ini adalah lembaga bantuan hukum yang memiliki MOU dengan Pengadilan Negeri Purwakarta untuk memberikan bantuan hukum di pengadilan yang kami sebut namanya adalah Pos Bakum. Jadi ini mirip-mirip Pos Bakumadin dan Pos Bakum. Pos Bakumadin dan Pos Bakum adalah sesuatu yang berbeda. Ya. Oke. Bagaimana ceritanya Pak Supriyadi? Pos Bakumadin ini bisa ada MOU dengan pengadilan untuk menjadi pos bakumnya pengadilan. Jadi atas dasar tentunya kita sama-sama sebagai seorang praktisi hukum atau seorang sarjana hukum, kita ingin melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang hukum. Dan kami selaku advokat yang bergabung di Pos Bakumadin Purwakarta, yang tentunya kami juga ingin bersinergi dengan Pengadilan Negeri Purwakarta sehingga kami mengadakan kerjasama dengan Pengadilan Negeri Purwakarta. Ya. Jadi kalau di Pos Bakumadin ini adalah lembaga bantuan hukum, advokatnya ada berapa banyak ya? Advokat semuanya ada 12. Ada 12 ya, ada 12 advokat. Ya. Ya. Jadi kalau di pengadilan sendiri ini setiap tahun itu ada anggaran dalam DIPA kita, yaitu untuk bantuan hukum atau untuk pos bakum tadi ya. Jadi tiap tahun ini pos bakum ini bisa berbeda-beda, tapi untuk tahun ini adalah Pos Bakumadin ya. Tahun lalu Pos Bakumadin juga ya? Tahun lalu itu dari Pos Bakumadin juga. Sama, tahun sebelumnya? Sebelumnya itu barengan, ada Pos Bakumadin, ada juga dari Pradi. Oh, dari Pradi. Ya. Jadi kalau di total ini menjadi tergabung dalam Pos Bakumnya pengadilan ini sudah berapa tahun? Bergabung dengan Pengadilan Negeri Purwakarta kami dari tahun 2016. 2016 sampai dengan tahun 2022. Jadi kalau di total ini sudah berapa? 6 tahun. Kurang lebih 6 tahun ya. Dan ini tiap tahun tapi ada MOU baru ya? Ada biasanya ditandatangani ya, bulan? Ditandatanganin setiap bulan Desember bulan mungkin Desember, ya. Bulan Desember di MOU baru untuk tahun berikutnya lagi, ya. Tetapi harus dicatat bahwa tiap tahun itu sebenarnya pengadilan ini semacam mempublikasikan untuk lembaga-lembaga bantuan hukum yang dapat memberikan bantuan hukum di pos bakumnya pengadilan, kan begitu ya, dan dalam hal ini adalah Pos Bakumadin yang lolos kriteria sehingga bahkan sampai sudah 6 tahun ya. Alhamdulillah. Sampai 6 tahun. Untuk pos bakum di pengadilan sendiri, apa yang sudah dikerjakan, apa tugas-tugasnya Pak Supriyadi? Untuk di Pos Bakum sendiri yang sudah dikerjakan di pengadilan, yaitu yang pertama kita pengisian tentang formulir bantuan hukum, yang kedua yaitu membuat dokumen hukum, yang ketiga yaitu memberikan advis hukum atau konsultasi hukum, yang ketiga yaitu memberikan rujukan tentang pembebasan biaya perkara, dan lebih lanjut yaitu tentang jasa advokat. Ya. Jadi ini mungkin bisa ditekankan lagi nih, ya. Satu, tugasnya Pos Bakum itu apa saja? Tugasnya Pos Bakum yang pertama yaitu membuat pengisian formulir bantuan hukum. Pengisian form bantuan hukum. Oke. Kedua. Yang kedua yaitu memberikan atau membikinkan dokumen hukum. Membikinkan dokumen hukum. Pembuatan dokumen hukum. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan advis hukum atau konsultasi hukum. Memberikan advis hukum atau konsultasi hukum. Kemudian yang ketiga, yang keempat yaitu memberikan rujukan tentang pembebasan biaya perkara. Memberikan rujukan untuk pembebasan biaya perkara. Apa yang dilakukan oleh Pos Bakum ini di pengadilan ini untuk semua orang atau untuk orang yang tidak mampu? Ini untuk orang yang tidak mampu. Nah, untuk orang yang tidak mampu ya. Jadi untuk bisa mendapatkan layanan Pos Bakum ini bagi
calon atau yang sudah menjadi terdakwa, penggugat, tergugat atau saksi, itu ada syarat misalnya keterangan bahwa dia tidak mampu atau tidak? Itu ada. Ada ya. Ada. Yang pertama yaitu ada surat yang disebut SKTM. SKTM. Itu surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan dari kecamatan atau kelurahan setempat. Yang kedua itu bisa dari JKM, ya kan? Atau surat yang lain yang memberikan informasi bahwa dirinya adalah orang yang tidak mampu, dikategorikan orang tidak mampu. Jadi intinya ada surat-surat yang Ada dipenuhi surat-surat ya. yang dipenuhi. Tapi kalau surat-surat itu tidak dipenuhi, bisa nggak misalnya membuat sebuah pernyataan bahwa dia tidak mampu membayar biaya bantuan hukum atau biaya advokat, kemudian disetujui oleh Pospakum? Tentunya itu tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Tapi untuk lebih lanjut ya kita bisa konsultasi dari pihak pengadilan. Oh gitu ya. Iya. Ya nanti bisa dipermudah kalau tidak ada surat-surat itu. Menurut saya dia membuat sebuah form bahwa dia menyatakan diri tidak mampu, tapi dengan catatan dia approve atau setuju tidaknya adalah Pospakum. Pospakum. Kan begitu. Iya. Nah, kemudian karena ini bantuan hukum bisa beroperasi di pengadilan, kemudian di pengadilan sendiri kami menyiapkan sebuah ruangan, ya tentu saja ya ruangan yang semampu kami ya. Mungkin ada pendinginnya, ada mejanya, ada televisinya dan lain sebagainya yang bisa untuk operasionalnya Pospakum. Tapi di samping itu kan ada anggaran yang diberikan tiap tahun oleh tiap bulan barangkali kepada Pospakum sehingga bisa memberikan bantuan tanpa biaya tadi. Ada ya? Ada. Oke, jadi Alhamdulillah. rutin ya, dibayarkan Rutin setiap bulan dibayarkan. dibayarkan setiap. Tidak ada potongan kan? Tidak ada. Tidak ada potongan ya, itu yang maksud saya. Tidak boleh ada Tidak ada, potongan. tidak ada kan? potongan. Jangan sampai itu ada potongan. Iya. Oke ya. Kemudian Pospakum sendiri secara teori ini tidak melakukan pendampingan. Tidak melakukan pendampingan. Tidak melakukan pendampingan. Jadi kalau orang ini akan butuh pendampingan, misalnya pendampingan penasihat hukum, tentu saja Pospakum ini menyediakan daftar organisasi bantuan hukum. Betul ya. Oke, jadi bisa dirujuk ke organisasi bantuan hukum itu, yang tentu saja adalah organisasi bantuan hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Bantuan Hukum, mungkin Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. 2011. Ya. Kalau Pospakum Madin sendiri, apakah ini adalah organisasi bantuan hukum yang telah terakreditasi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Bantuan Hukum? Alhamdulillah untuk Pospakum Madin Purwakarta ini sudah terakreditasi oleh Kemenkumham Republik Indonesia semenjak tahun 2018 sampai sekarang. Oh, jadi dari tahun 2018 sudah terakreditasi oleh Kemenkumham. Kemenkumham. Ya? Syaratnya apa sih untuk bisa akreditasi? Syaratnya untuk akreditasi yang pertama tentunya ya kita melampirkan nama lembaga. Nama lembaga, yang kedua tentunya ada akte notaris, ya kan, yang mengeluarkan yaitu tentang lembaga tersebut, ya kan, pendirian lembaga tersebut. Yang ketiga adanya struktur lembaga mulai dari pengurus sampai anggota, ya kan? Dan yang keempat ada izin domisili tempat kantor, ya kan, ada di mana. Yang kelima itu ada foto kantor, ya kan. Berikut juga ada apa itu namanya, baik yang di dalam maupun yang di luar, ya kan, ruangan semuanya itu ada fotonya, ya kan, yang harus dilampirkan. Dan selanjutnya di situ tadi tentunya penanganan perkara atau program daripada lembaga tersebut, baik itu litigasi maupun non litigasi, itu disertakan lantas dibikinkan sebuah proposal diajukan kepada Kemenkumham. Akreditasi ini apakah diperbarui tiap tahun? Kalau untuk akreditasi diperbarui setiap 3 tahun sekali. Oh, setiap 3 tahun sekali ya. Tapi yang jelas Pospakum Madin ini sudah terakreditasi oleh Kanwil Kemenkumham. Ya. Tapi dalam sesi ini kita harus bedakan ya antara Pospakum Pengadilan dengan Pospakum Madin. Ini sesuatu yang berbeda. Ya, kalau Pospakum ini adalah mendapatkan anggaran dari pengadilan sehingga bisa memberikan konsultasi, pembuatan dokumen hukum dan lain sebagainya tadi. Tapi Pospakum Madin sendiri adalah sebuah lembaga atau organisasi bantuan hukum yang telah terakreditasi oleh Kanwil Kumham ya. Kumham. Sudah sering menangani pendampingan? Alhamdulillah setiap saat di pengadilan mendampingin ya, baik perkara pidana maupun perdata. Baik pidana maupun perdata secara prodeo. Ya. Iya.
Karena orang yang tidak mampu sesuai undang-undang bantuan hukum bisa mendapatkan bantuan hukum dari lembaga bantuan hukum tadi ya. Betul. Dan itu juga ada negara memberikan anggarannya barangkali. Ada, Walaupun saya tidak tahu memberikan mungkin di Kanwil Ya. berapa banyak ya. Tapi ada ya. Ada. Ada, alhamdulillah. Jadi masyarakat tidak perlu cemas ketika datang ke pengadilan tidak punya biaya. Ada yang bisa membuatkan dokumen, memberikan konsultasi hukum, nasihat hukum, kurang lebih kan ya namanya Posbakum tadi ya. Ya. Kalau mau butuh pendampingan bisa dengan lembaga bantuan hukum yang terakreditasi. Misalnya adalah Posbakumadin. Ya. Siap. Oke. Terus kemudian ya, ini kan ngomongin panjang lebar mengenai Posbakumadin atau mengenai LBH. Apa sih sebenarnya advokat itu? Advokat itu adalah orang yang berprofesi memberikan bantuan hukum atau jasa hukum, baik itu di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Jadi intinya adalah advokat ini orang yang memberikan jasa hukum di pengadilan atau di luar pengadilan, mendampingi, mewakili, menjadi kuasa, tapi yang memenuhi syarat undang-undang advokat. Iya. Demikian ya. Karena untuk jadi advokat ini syaratnya banyak ya. Dia harus mungkin sarjana hukum, Minimal barangkali. sarjana hukum. Sarjana hukum, Iya. usia minimal 25 Usia tahun. minimal 25 tahun. Sebelumnya magang 2 tahun Magang 2 barangkali. tahun, ya. Kemudian apa ya? PKPA. Ada pendidikannya. Ada pendidikan. Ada pendidikannya. Kemudian disumpah di pengadilan tinggi, dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Jadi tidak gampang menjadi Ternyata advokat. tidak gampang. Nah, Pak Supriyadi sendiri untuk menjadi advokat ini ada nggak pengalaman menangani suatu perkara yang bisa di-share di sini yang barangkali unik misalnya? Ya. Tentunya kalau keunikan di sini ini lebih ke sesuatu apresiasi ya kan yang kami pernah lakukan, yaitu kurang lebih tahun 2018. Pada waktu itu kami telah menangani sebuah perkara itu tentang narkoba yang luar biasa banyak. Pada waktu itu barang buktinya kurang lebih 28, sekian kilogram ya. 28 kilo ya. 28 kilo, sekian gram. Ya. Dan pada waktu itu dituntut terdakwa ini dengan tuntutan 16 tahun. Dan alhamdulillah kami membela dengan sepenuh hati, dengan tulus ikhlas, dengan izin Tuhan Yang Maha Kuasa, dari Ketua Majelis Pengadilan Negeri Purwakarta beserta anggota. Kami memintakan bebas karena emang si terdakwa ini tidak terbukti secara hukum, dan alhamdulillah ya kan itu bisa dibebaskan. Oh, pada waktu bebas itu. ya. Ya alhamdulillah. Luar Ini biasa, sesuatu yang menurut kami kebanggaan. Ya. Tapi bebas dan tidaknya tentu saja itu akan sesuai dengan fakta hukum Sesuai yang fakta hukum terungkap di yang terungkap persidangan. dalam persidangan. Ya. Tapi itu menjadi kesan tersendiri karena Kesan ini tersendiri. barang buktinya itu sampai tadi adalah 28 kilo ya. Ini luar biasa. Oke. Advokat sendiri suka disebut dengan profesi yang mulia atau officium nobile. Maksudnya apa itu Pak Supriyadi? Officium nobile yaitu tentang profesi yang mulia. Yang mulia di sini tentunya kita itu tadi kembali kepada rujukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 bahwa seorang advokat itu tanpa dipungut biaya, tanpa diberikan biaya, dia tetap siap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang profesi advokat. Maka Jadi walaupun walaupun mulia sekali sih tanpa biaya, walaupun untuk orang yang tidak mampu, dia siap memberikan bantuan. Kalau dalam kode etik ada kewajiban nggak bahwa seorang advokat itu tidak boleh membeda-bedakan klien antara yang mampu dan tidak mampu? Tidak boleh. Ada di kode etiknya ya. Di kode etik tidak ada boleh. kode etiknya. Kemudian juga ada kewajiban juga dalam kode etik bahwa harus memberikan bantuan hukum untuk orang yang tidak mampu. Betul. Ada. Betul. Luar biasa di kode etiknya ya. Ya. Jadi pantas disebut sebagai profesi yang mulia yang atau officium nobile. Officium nobile. Ya. Oke. Jadi tadi sudah menceritakan, tadi ada kasus tahun 2000 Tahun 2018. 18. Jadi ini kan sudah sering sekali beracara atau bersidang di Pengadilan Negeri Purwakarta ini ya sebagai advokat. Ya. Apa kesannya dengan Pengadilan Negeri Purwakarta ini dari tahun ke tahun? Kesannya yang saya rasakan di Pengadilan Negeri Purwakarta ini tentunya
banyak lagi apa itu namanya pesan dan kesan. Kesan di sini terutama adalah sebuah peningkatan yang sudah dilakukan oleh para pendahulu, ya kan, sampai sekarang. Dan alhamdulillah hari ini kalau saya perhatikan dengan kepemimpinan Bapak sebagai Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta tahun 2022 ini emang sangat luar biasa. Kami lihat perkembangannya, terutama yaitu tentang fisik di apa itu namanya ruang sidang sudah tidak seperti dahulu, ya. Tidak seperti dahulu yang mana pada waktu itu di depan ada pintu yang terbuka langsung ke luar. Jadi Sekarang pintu sudah ruang sidang utama itu langsung menghadap pintu utama di luar ya. Keluar. Masyarakat dari jalan itu bisa lihat hakim lagi sidang. Sekarang tidak bisa. Dan sekarang tidak bisa. Ini sebuah apresiasi tentunya bagi kami seorang yang ada di Pospakum dengan peningkatan yang dilakukan oleh Bapak Ketua Pengadilan saat ini. Tentunya ya saya mengharapkan terus berusaha untuk memajukan pengadilan di Purwakarta ini, dan kami dari Pospakum tentunya ya siap untuk membantu dan ya kita minta dukungan dari teman-teman advokat juga. Kita membangun PN Purwakarta untuk selalu lebih baik ya, dari segi sarana prasarana maupun sistemnya. Betul. Barangkali kalau sarana prasarana sekarang kita punya, tahun ini kita punya PTSP, pelayanan terpadu satu pintu, yang berbeda dengan tahun lalu ya. Betul. Apa bisa diceritakan perbedaannya? Perbedaannya tahun lalu dengan tahun sekarang. Kalau tahun lalu itu kan semuanya masih bisa dikategorikan semuanya dipegang oleh PTSP. Dan sekarang itu di Pospakum sendiri sudah diberikan kewenangan untuk mendaftarkan lewat ikot yang diberikan dari pengadilan. Jadi kami itu sama-sama ikut belajar juga. Gitu ya. Ikut belajar. Iya, Ini dari, ada hal-hal yang baru. Kalau kita dari segi sarana prasarana, kita juga punya perpustakaan, kita kalau di belakang membangun ruang ramah anak dan lain sebagainya. Ini kan sarana prasarana. Ya, sarana prasarana. Kalau dari segi performan atau sistem yang kesan yang didapat dengan sistem yang ada sekarang, mungkin dengan pelayanannya dan lain sebagainya, apakah ada perubahan tidak? Kalau pelayanan tentunya pasti ada perubahan. Perubahan yang di sini saya lihat sih perubahan yang positif, ya kan? Positif ya. Perubahan yang positif. Pelayanan semakin prima, ya kan, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, ya kan? Karena kami bisa memahami itu, kami ada di Pospakum, ya kan? Bisa langsung bersinergi antara Pospakum dengan petugas PTSP yang ada di depan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dengan adanya ruang perpustakaan itu sebuah sarana juga bagi kami dan semuanya tentunya yang ada di sini. Kita bisa menambah wawasan, menambah ilmu karena sudah dipersiapkan buku-buku, ya kan, untuk kita membaca di situ. Ya, artinya untuk saat ini tentunya lebih baiklah dari sebelumnya. Lebih baik ya. Lebih baik, alhamdulillah kalau ada penilaian dari masyarakat lebih baik. Lebih baik. Tapi di samping lebih baik, tentu saja barangkali ada semacam kritik yang bisa diberikan atau masukan kepada kami. Kalau kritik mungkin untuk saat ini kami karena emang ini sudah bagus, belum bisa mengkritik. Nah, jadi kita catat itu sudah bagus, walaupun kami sendiri belum berpuas diri ya, karena kami selalu akan berusaha meningkatkan. Siap. Ya inilah pengadilan saat ini kita selalu berusaha menjadi lebih baik, dan ini dialog ini juga menunjukkan bahwa pengadilan semakin terbuka. Alhamdulillah. Dengan masyarakat, kita bisa bincang-bincang dengan masyarakat. Kemarin dengan tokoh agama, sekarang dengan Pak Supriyadi, kan saya juga bisa mendengarkan masukan dari bapak-bapak. Intinya kan begitu. Barangkali ada mungkin apa yang mau kita bahas lagi nih Pak Supriyadi. Jadi gini Bapak Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, sedikit ada yang mau saya tanyakan terkait tentang penanganan atau tata cara atau mekanisme untuk pengajuan PK, ya kan? Itu yang pertama, itu persyaratannya apa saja, ya kan, untuk pengajuan PK. Yang kedua, dalam pengajuan PK, ya kan, peninjauan kembali itu tadi hasil, ya kan, putusan dari PK itu, ya kan, apakah ini kadang kan kita was-was nih seorang pengacara juga, gitu kan, gitu, apakah nanti ini naik, gitu kan,
atau ini turun, yang harapannya kan turun kan gitu kan. Nah, oleh karena itu kami butuh pemahaman soal tentang pengajuan PK tersebut. Ya, oke ya. Jadi ini bincang-bincang mengenai PK itu peninjauan kembali. Ya. Pertama-tama peninjauan kembali itu bisa untuk perkara pidana dan perkara perdata. Oke, pidana. Nah, sekarang kita dari PK aspek perkara pidana. Jadi PK perkara pidana itu tentu saja dilakukan oleh terpidana atau ahli warisnya. Ya, tentu saja kalau terpidana ini kan juga bisa diwakili, ya, bukan diwakili, didampingi oleh kuasa. Ya. PK perkara pidana ini tidak dibatasi jangka waktu. Tidak dibatasi. Bisa kapan saja. Ya, karena ini untuk membedakan, nanti kita bisa ceritakan mengenai PK perkara perdata yang ada jangka waktunya. Kemudian seorang terpidana mungkin diwakili atau didampingi oleh advokat misalnya bisa mengajukan peninjauan kembali. Ketika melakukan peninjauan kembali tentu saja harus sekaligus memori peninjauan kembalinya. Jadi ini akan berbeda dengan kita mengajukan banding misalnya. Banding atau kasasi. Kalau banding itu atau kasasi ini kan mengajukan bandingnya dulu atau kasasinya dulu, baru nanti misalnya kasasi 14 hari kemudian, maksimal 14 hari kemudian itu baru kita menyampaikan memori kasasinya. Tapi kalau dalam hal peninjauan kembali itu pengajuan PK itu harus sekaligus dengan alasan peninjauan kembali. Ya, alasan peninjauan kembali dalam perkara pidana tentu didasarkan pada pasal 263 kalau nggak salah. Alasannya setidaknya ada 3 alasan. Mungkin karena ada keadaan baru atau novum, barangkali karena ada sesuatu yang terbukti tetapi berbeda dengan yang diamar putusannya, ada pertentangan kurang lebih, dan yang ketiga tentu saja mungkin karena adanya kekhilafan. Jadi intinya ajukan permohonannya, ya. Kemudian itu sudah sekaligus alasan-alasannya, nanti akan dibikinkan akta PK-nya. Berdasarkan itulah kemudian pengadilan nanti akan menunjuk majelis hakim untuk menyidangkannya. Ya. Jadi majelis akan menunjuk ketua akan menunjuk majelis hakim, nanti akan ditetapkan hari sidangnya. Hari sidangnya nanti akan dipanggillah si pemohon PK, misalnya dalam hal ini advokat dan si terpidana atau narapidananya nanti juga akan dihadapkan di pengadilan, mungkin bisa via Zoom kalau untuk saat ini. Kemudian pihak jaksa, ya, selaku jaksa tadi ya, bukan selaku penuntut umum, juga akan dipanggil dia termohonnya untuk didengar pendapatnya. Sidang, nah, sidang nanti ditentukan sidangnya. Sidangnya juga nanti bisa diajukan bukti-bukti, misalnya ada novum, ya, mungkin ada surat atau saksi dan lain sebagainya. Tapi termohon tentu saja hanya menanggapi saja. Ya, kemudian nanti akan dibikin berita acara sidangnya. Ini yang khas. Kalau sidang PK ini berita acara sidangnya nanti akan ditandatangani oleh hakim, oleh PP, oleh pemohon, oleh termohon. Sidangnya ya kurang lebih demikian. Setelah sidang itu kemudian nanti hakim akan membuat berita acara pendapat. Nanti berita acara pendapat ini tentu saja hanya diketahui atau dibikin oleh hakim dan ditandatangani oleh hakim dan PP. Setelah itu ya prosesnya sudah administrasi seperti biasa, nanti akan dikirimkan ke Mahkamah Agung. Nah inilah bedanya antara PK perkara pidana dan PK perkara perdata. Kalau PK perkara pidana, hakim, karena ini ada hakim yang menyidangkan, akta pendapatnya atau berita acara pendapatnya ini, hakim ini akan menilai perkara itu dari segi formal maupun material. Formal itu berarti formalitasnya, syarat-syaratnya memenuhi apa tidak. Materialnya berarti mengenai substansi, dia bisa menilai alat bukti kalau ada novum. Nah, kemudian perlu kita jelaskan perkara perdata. Bisa. Nah, perkara perdata untuk PK perkara perdata itu didasarkan pada pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung. Ya. Ada beberapa alasan peninjauan kembali, ya. Misalnya tadi ada kekhilafan hakim, ada pertentangan putusan dan lain sebagainya. Tapi yang peken kan biasanya ada novum, ya. Nah, biasanya pengajuan PK itu selalu didasarkan ada novum. Yang perlu diingat adalah perbedaan dengan perkara pidana. PK dalam perkara perdata itu jangka waktunya adalah 180 hari. 180 hari setelah putusan, ya. Tapi putusan terakhir, ya. Kalau alasan peninjauan kembalinya selain alasan novum, itu prosesnya cuma administrasi saja. Nanti mungkin diberitahukan ke pihak lawan untuk ada kontra memori. Nanti setelah lengkap ya kirimkan ke Mahkamah Agung.
Tapi kalau alasannya ini adalah adanya novum, nanti ketua pengadilan akan menunjuk hakim untuk melakukan sumpah kepada penemu novum itu, pemohon atau penemu novum. Nanti dalam sumpahnya itu akan disebutkan kapan ditemukannya novum dan di mana. Ini hanya untuk, ya cuma sumpah aja, adanya produknya adalah berita acara sumpah. Jadi kalau dalam perkara pidana tadi ada sidangnya, sidang oleh hakim, majelis. Tapi kalau dalam perkara perdata, khusus untuk alasan adanya novum akan ditunjuk hakim untuk melakukan sumpah. Nah, nanti produknya ya berita acara sumpah saja. Dari berita acara sumpah nanti kan akan kelihatan apakah novum itu ditemukan masih dalam tenggang 180 hari tadi. Nanti kalau sudah lengkap ya kirim ke Mahkamah Agung. Jadi inilah bedanya PK perkara pidana dan PK perkara perdata ya. Kalau PK perkara perdata ini hakim ini hanya bicara mengenai formalitas. Ya, pengadilan bicara formalitas, apakah jangka waktu 180 hari ini masih terpenuhi misalnya kan. Tapi kalau PK dalam perkara pidana, hakim ini menilai substansinya, menilai formil dan materialnya. Nah, kurang lebih bedanya begitu. Tapi semua keputusan tentu saja adalah di tingkat Mahkamah Agung ya. Jadi ini kita bincang-bincang hanya mengenai prosedurnya saja, mengenai substansi kan kita tidak terlalu masuk ya. Kita tidak tahu ini prosedurnya saja, hukum acaranya kayak apa. Kurang lebih demikian Pak Supriyadi. Terima kasih Pak. Oke ya. Informasinya dan atas jawabannya tentunya dapat ilmu bagi cukup kami. Lengkap ya. Ya intinya begitu. Lengkap sekali tentunya. Untung saya ditanya, saya bisa jawab. Ya oke lah, mungkin itu aja ya. Siap, Begitu dulu bincang-bincang kali ini. Saya kira sudah cukup banyak yang kita dapatkan. Intinya adalah pengadilan mempunyai pos bakum atau pos bantuan hukum yang didasarkan pada Perma nomor 1 tahun 2014. Pos bakum ini berfungsi memberikan layanan hukum berupa advis hukum, konsultasi hukum, pembuatan dokumen hukum, penyediaan data mengenai organisasi bantuan hukum yang dapat memberikan bantuan hukum secara prodeo. Dan ini pos bakum ini adalah diperuntukkan bagi orang yang telah atau akan menjadi saksi, menjadi penggugat, tergugat, atau menjadi terdakwa yang tidak mampu, sehingga nanti bisa didasarkan layanannya kepada tadi ada surat keterangan tidak mampu misalnya kan, dan lain sebagainya. Kalau berkaitan dengan organisasi bantuan hukum yang terakreditasi memberikan pendampingan, ini didasarkan kepada Undang-Undang Bantuan Hukum, tentu saja didasarkan apakah lembaga bantuan hukum itu sudah terakreditasi oleh oleh Kemenkumham atau tidak. Ya, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada closing statement berkaitan apa motivasi atau quote-nya dari Pak Supriyadi. Silakan. Ya, motivasinya tentunya kami sangat bahagia hari ini bisa ngobrol bareng dengan yang amat mulia tentunya, yaitu Bapak Ketua Pengadilan, berbincang-bincang bareng sekaligus kita dapat ilmu yang tentunya ilmu hari ini ya menurut kami nih sebuah ilmu yang sangat luar biasa nih Bapak Ketua, ya kan. Pagi-pagi kita sudah duduk bareng, ngobrol bareng, yang semuanya yang dibicarakan adalah ilmu, dan ilmu di sini ngomongin tentang perkara hukum. Sekali lagi ya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua yang memberikan waktu dan kesempatan untuk kami ya selaku apa itu namanya dari pos bakum yang diberikan kesempatan kepada Bapak. Dan tentunya sebelum nanti ini saya ditutupkan sama Bapak, tentunya kami dari pos bakum ini akan memberikan sebuah puisi, Pak. Oh, puisi, ya silakan ya, ada puisi. Kan? Ini luar biasa puisi, ya, kan? Ini sudah kami catat ya, kan? Sudah kami bikin ya kan. Semoga Bapak senang mendengarnya kan. Yang pertama yaitu saya akan bacakan, foto kita ada di atas meja. Foto kita ada di atas meja. Ini pantun atau puisi? Ini lebih ke pantun ya. Oh, pantun. Ya. Bukan puisi ya, lebih ke gitu pantun ya. Berarti saya menjawabnya cakep gitu cakep, ya. Lebih ke pantun ya. Oke, ya. Foto kita ada di atas meja. Oh, cakep kan. Beli mesin jauh di Jogja. Oke, cakep. Memang istimewa, Pengadilan Negeri Purwakarta. Woi, luar biasa, cakep. Siapa dulu ketua
pengadilan. Wah, luar biasa ini. Kalau bukan Bapak Hasanuddin SH.MH. Nah, ini ya cakep tapi berlebihan sih. Ini tim kita yang mengerjakan ya. Oke. Yang kedua yaitu jalan-jalan ke tempat wisata. Oke. Tidak lupa belanja sepatu. Oke. Mari kita semua berdoa. Semoga Pengadilan Negeri Purwakarta menjadi yang nomor 1. Wah, nomor 1 ya. Ini motonya PN Purwakarta sekarang ini banyak senang bicara ranking 1 katanya kan. Oke. Ya. Mungkin itu Pak. Itu oke, terima kasih luar Bisa kami biasa berikan. kesannya dan ilmunya juga pesan-pesannya kepada Pengadilan Negeri Purwakarta ya. Semoga tentu saja keberadaan Posbakum dalam hal ini adanya Pak Supriyadi juga menjadikan layanan hukum bagi masyarakat Purwakarta lebih baik. Oke. Siap. Terima kasih. Sama-sama Pak.